Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Masih dalam membaca kitab At-Tashil li Ahkam At-Tartil yang ditulis, dikarang oleh Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zughruri hafidhahullah wa ra'ah. Nah, kita masuk ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhahullah taala al-idghamu. Nah, sekarang kita beranjak kepada hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Ada idgham. Apa itu idgham? Al-idghamu lughatan al-idkhal. Idgham lughatan secara bahasa. Bahasa apa ini? Arab. Arab ya, bukan Suryani. Baik, secara bahasa atau di dalam bahasa Arab maknanya al-idkhal, memasukkan. Ya, memasukkan. Contoh, adkhaltul jawwala ila jaybi. Atau saya bilang adghamtul jawwal ila jaybi. Saya mengidgham HP ini, telepon ini ke dalam kantongku. Apa maksudnya? Adkhaltu, memasukkan. Ini maknanya idgham secara bahasa. Adapun secara istilah wastilahan, ini istilah apa? Ulama tajwid. Idgham adalah ijtima'u harfain al-awwali sakinun atau al-awwalu sakinun watsani mutaharrik bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Kata beliau, idgham itu berkumpulnya dua huruf, bergandengnya dua huruf secara bersamaan, tapi dalam keadaan huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua apa? Berharokat. Iya. Kemudian dari dua huruf itu yasirani harfan wahidan musyaddada, dijadikan satu huruf yang ditasydid. Dan yang diinginkan dengan huruf yang pertama di sini ini apa? Nun sukun dan tanwin. Karena kita pembahasan nun sukun dan tanwin. Wa illa sebenarnya ini takrif, pengertian ini pengertian idgham secara umum. Kapan kita dapat huruf yang sejenis ya, bergabung sama, berdempetan, satunya sukun, setelahnya apa? Berharokat, digabung ini keduanya. Kemudian dijadikan satu huruf yang bertasydid. Ini pengertian umum. Tapi kan yang kita bahas apa? Nun sukun dan tanwin. Berarti yang diinginkan dengan huruf yang pertama ini adalah nun sukun dan tanwin. Adapun huruf yang kedua, inilah huruf-huruf idgham namanya. Huruf-huruf idgham. Huruf yang tatkala dia bertemu dengan nun sukun atau tanwin, nun dan tanwinnya wajib dihilangkan dan dimasukkan ke huruf idghamnya ini. Nah, nanti akan semakin jelas bentuknya. Kemudian kata beliau wa huruful idgham sittah. Huruf-huruf idgham itu huruf yang menjadikan nun sukun itu dihilangkan pada saat dia bertemu dengannya. Itu ada 6. Majmu'atun fi lafdi yarmalun. Digabung di dalam ucapan atau dalam satu kata yarmalun. Berapa ini? 6. Yang pertama? Ya. Yang kedua? Ra. Yang ketiga? Mim. Yang keempat? Lam. Yang kelima? Terakhir? Nun. Kapan nun sukun atau tanwin setelahnya terdapat salah satu dari ke-6 huruf ini, maka nun sukunnya dihapus, tanwinnya dihapus. Maksudnya apa? Secara lafaz. Kemudian dimasukkan ke huruf setelahnya. Apapun itu. Ya kan? Mau ya, ra, mim, lam, waw, nun. Iya, dimasukkan nun ke salah satu dari mereka ini. Kemudian nanti dia ditasydid. Iya. Thayyib. Kemudian beliau kasih faedah bahwa idghamun nunis sakinah wat tanwin ala qismain. Bahwa ternyata idgham itu terbagi lagi menjadi 2. Idghamun bigunnah
Wa idghamun bi ghairi gunnah. Ada idgham, peleburan huruf nun kepada huruf setelahnya yang bigunnah, ya, dengan dengung, ditahan 2 harokat. Ada juga idgham, peleburan huruf nun ke huruf setelahnya bi ghairi gunnah, tanpa dengung, tanpa ditahan, dibaca langsung. Apa saja itu? Beliau sekarang jelaskan satu persatu. Al-qismul awal, jenis yang pertama, idghamun bi gunnah. Peleburan huruf nun kepada huruf setelahnya, tapi bi gunnah, dengan gunnah, dengung, ditahan selama 2 harakat. Kata beliau, wahwa ayyatiya ba'dan nunis sakinati awit tanwini harfun min ahrufi kalimat yanmu. Kalau idgham bi gunnah, takarannya, bentuknya datang setelah nun sakinah atau tanwin, atau adanya nun sakinah yang sukun atau tanwin yang datang setelahnya salah satu dari 4 huruf. Apa itu? Yan, mu. Keluar dari 4 ini apa? Lam dan ra. Jadi huruf idgham itu ada 6 secara keseluruhan. Ya. Nah, idgham itu intinya kapan ada nun sukun dan tanwin ketemu dari salah satu huruf idgham, yaitu yarmalun. Ini secara umum. Tapi dibagi 2 lagi. Ternyata dari 6 huruf ini yarmalun ada 4 huruf yang kalau ketemu dengan nun dan tanwin, dia meleburkan, menghilangkan nun dan tanwin bersamaan dengan apa? Gunnah, didengungkan dan ditahan. Apa itu? Ini nih. Yan, mu, ya, nun, mim, dan waw. Berarti keluar darinya apa? Lam dan ra. Ini nanti yang akan masuk ke jenis yang kedua. Idgham bi ghairi gunnah. Kita fokus ke idgham bi gunnah. Jadi intinya idgham kapan ketemu nun atau tanwin dengan salah satu dari huruf yang 6, yarmalun. Ya. Nanti yarmalun dibagi 2. Khusus yanmu, 4 huruf ini kalau dia ketemu dengan nun, dia meleburkan, menghilangkan nun dan menambahkan dengung. Dibaca dengan ditahan dan didengungkan. Kita contohkan. Wa ilaika tamtsil lidzalik. Ya, kita contohkan, beliau contohkan ya. Seperti biasa, beliau membuat tabel kotak. Kotak yang pertama, kotak tentang hurufnya. Ya. 4 huruf idgham bi gunnah. Ada ya, nun, mim dan waw. Kemudian di kotak setelahnya beliau bawakan contohnya. Kita contohkan dari yang pertama. Taib. Saya baca, kemudian antum lagi baca. Taib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man ya'mal Perhatikan kita baca apa? May ya'mal. Padahal ada nun sukun di situ. Man ya'mal. Tapi karena man nun sukun ketemu dengan ya. Ya ini huruf apa? Idgham. Makanya nun sukun dileburkan, dimasukkan ke huruf ya. Untuk memberikan tanda masuknya nun sukun kepada ya, diberikan tasydid, bahwa ya di sini itu gabungan antara nun dengan ya itu sendiri. Paham gini? Paham tidak? Dan karena ya ini bukan hanya huruf idgham biasa, dia huruf idgham bi gunnah, maka dia tidak hanya meleburkan huruf nun dan tanwin, tapi dia juga menjadikan bacaan leburnya tadi itu nun dengan gunnah, dengung, ditahan 2 harakat. Sekali lagi, may ya'mal. Masyaallah. Mawti'an yaghid. Kita baca syahidnya saja ya. Kayak ini, tidak perlu kita baca kalimat terakhirnya. Kita ulang. Mawti'an yaghid. Setelah sebelumnya beliau mencontohkan nun sukun,
Sekarang beliau mencontohkan apa? Tanwin. Perhatikan mauti'an, an. Hamzah di sini apa tandanya? Tanwin, fathatain. Ada nun sukun tambahan pada an ini. Bertemu dengan apa? Ya. Apa hukumnya nun sukun ketemu ya? Dileburkan, dihilangkan dan dimasukkan ke huruf setelahnya. Ya itu sendiri. Untuk memberikan tanda kalau ya ini asalnya adalah gabungan antara ya dan tanwin atau nun sukun sebelumnya, maka ditasydid. Pahamin? Paham tidak? Yang tidak paham angkat tangan. Tidak apa-apa. Kita ini berjalan, kita ikuti yang paling ini, yang paling susah paham. Karena kalau kita ikuti yang paling susah paham, yang sudah paham bisa bersabar. Tapi kalau kita ikuti yang paham, yang tidak paham mau diapain? Gitu. Paham gini, kita berlanjut. Baik, sekarang nun. Min ni'mah. Nun sukun bertemu dengan apa? Nun yang berharakat. Ya, ini juga gun apa? Idgham. Dileburkan nun yang sukun kepada nun yang berharakat. Paham tidak ini? Sama aja semua. Nah, karena nun ini bukan hanya huruf idgham, melainkan dia huruf idgham bigunnah, maka hukumnya dia tidak hanya menghilangkan nun yang sukun tadi, tapi menjadikan bacaan nun sukun tadi itu dengan apa? Dengan dengung, ditahan selama dua harakat. Aduwin naila. Perhatikan aduwin. Ini apa? Apa ini? Tanwin. Ketemu dengan apa? Nun yang berharakat, maka dileburkan, diidgham, dimasukkan ke huruf nun yang berharakat. Kemudian mim. Mimma. Apa yang ketemu di sini? Nun sukun. Ingat, kalau antum bilang nun sukun bilang. Karena kalau nun berharokat, itu kan huruf idgham dia. Kalau bilang nun sukun. Nah, ketemu di sini apa? Nun sukun dengan apa? Mim. Mim termasuk huruf idgham, maka dilebur nun kepada mim, dan karena dia huruf idgham bigunnah, bacaannya didengungkan. Taib. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Mana syahidnya? Siratam mustaqima. Apa yang ketemu? Tanwin dengan mim. Masya Allah. Miwal. Apa yang ketemu? Taib, sukun dengan waw. Taib. Dhama'u wala nasab. Nasabu wala makhmasah. Mana syahidnya? Dua. Masya Allah. Mana? Dhama'un dan nasabun. Ketemu dengan apa? Masya Allah. Fahimtum? Alhamdulillah. Baik. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi ayyu'lama anna min syartil idghami an takuna an-nunu fi kalimatin wa harful idghami fi kalimatin fala yakunu al-idghamu illa min kalimatain. Ini tambih penting sekali. Kata beliau, yang bagi ayyu'lam, perlu kita ketahui anna min syartil idgham, bahwasanya di antara syarat idgham, berarti apa? Idgham tidak bisa diamalkan secara mutlak, ada syaratnya. Apa syaratnya? Antakunan nunu fi kalimah. Nun sukunnya masuk juga dalamnya apa? Tanwin, berada dalam satu kata. Wal idghamu fil kalimah. Dan huruf idghamnya berada pada suatu kata yang lain. Maksudnya apa?
la yakunul idgham illa min kalimatain. Idgham tidaklah berlaku kecuali pada dua kalimat yang berbeda. Maksudnya kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham tapi satu kata. Seperti apa? Ad-dunya. Dunia. Ini ketemu toh antara apa? Nun sukun dengan iya. Iya huruf apa? Idgham. Tapi apakah dibaca idgham di sini? Tidak. Pernah antum dengar ad-dunya? Enggak ada. Nah, pasti baca ad-dunya. Kenapa tidak dibaca idgham padahal bertemu nun sukun dengan huruf idgham? Satu kata. Karena dia satu kata. Syaratnya idgham harus dua kata berbeda. Nunnya pada satu kata yang lain, huruf idghamnya pada kata yang lain. Fa kharaja bidzalika, maka keluar dari hal tersebut. In kana, perhatikan fiil tapi untuk berapa isim di sini? Dua. Ini fiil untuk isim yang musanna. In kana fi kalimatin wahidah. Keluar dari apa yang kita sebutkan sebelumnya apabila kana. Ada dua. Siapa yang dimaksud? Nun sukun dan tanwin bersama dengan apa? Huruf idgham fi kalimatin wahidah. Berada di dalam satu kalimat. Bertindak masuk dalam idgham. Wadzalika fi kalimatin makhsusah. Ya, dan alhamdulillah ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf idgham yang berada dalam satu kalimat, contohnya ini terbatas. Dan beliau contohkan di sini wahia, di antaranya ad-dunya. Bertemu nun sukun dengan ya, tapi satu kata, makanya tidak diidgham, tidak dibaca duya, tapi tetap dibaca dunya. Sama juga sinwan, nun sukun bertemu dengan waw, tapi dalam satu kata, makanya tidak dibaca idgham. Wakinwan sama, nun sukun ketemu waw. Wabunyan, nun sukun ketemu ya, fahukmuha al-idhar. Kalau begitu, kalau tidak dibaca idgham, dibaca apa? Kata beliau, dia dibaca idhar. Hukum yang pertama tadi dibaca jelas. Wa yuqalu lahu al-idhar al-mutlaq. Hanya saja ya, bedanya dia dengan idhar yang sebelumnya. Kalau idhar sebelumnya apa? Idhar halqi. Kenapa dikatakan idhar halqi? Karena dia bacaan jelas yang ketemu dengan huruf halqi, huruf tenggorokan. Kalau ini dia dinamakan idhar mutlak. Dia bacaan yang jelas tapi mutlak. Tidak berhubungan dengan keadaan tertentu dan sesuatu yang tertentu. Dia mutlak, tidak terikat dengan definisi tertentu. Li'annahu, kenapa beliau jelaskan? Lam yuqayyad bikaunihi idharan halqiyan aw syafawiyya. Tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya dia diikat bahwa bacaan idhar di situ kalau dia ketemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Nah, ini tidak ada ikatan di sini, tidak ada pengkhususan di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.